Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hukum inseminasi buatan atau bayi tabung. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai upaya untuk memperoleh keturunan. Yang pertama, melalui hubungan langsung antara suami istri atau berjima. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan di bidang kedokteran, yaitu dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi inseminasi buatan atau bayi tabung. Jadi, bayi tabung merupakan salah satu upaya pembuahan yang dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum suami istri tidak melalui hubungan langsung atau berjima. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan atau dimasukkan ke dalam rahim istri dengan cara mempergunakan alat khusus, atau yang kedua dengan cara sperma dan ovum pasangan suami istri itu diambil, lalu kemudian disatukan di luar rahim, yaitu di sebuah tabung khusus yang dipersiapkan untuk itu. Tentu tujuannya untuk memperoleh keturunan atau anak. Upaya memperoleh keturunan yang lazim dilakukan oleh pasangan suami istri adalah dengan berhubungan langsung atau berjima. Hal ini secara tegas dan jelas diungkapkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 223 yang artinya, istrimu laksana ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bagaimana dan kapan saja kamu kehendaki. Jika upaya untuk memperoleh keturunan bagi suami istri dengan cara hubungan langsung itu dibenarkan, tentu cara-cara lain yang sejenis dan serupa sepanjang tidak melanggar norma agama dan dibenarkan oleh ilmu kesehatan, termasuk salah satunya inseminasi buatan, juga dibenarkan. Sebab, intinya adalah sama, yaitu mempertemukan sperma suami dan ovum istri agar terjadi pembuahan untuk mendapatkan keturunan. Bahkan melihat dari kata an-nasyitum dalam surah Al-Baqarah ayat 223, yang artinya bagaimana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja, sebenarnya telah kita dapat pahami bahwa pembuahan dengan sistem inseminasi buatan atau bayi tabung itu telah tercakup di dalamnya. Lalu, mungkinkah hal ini dilakukan untuk pasangan suami istri? Bagaimanakah status hukum menurut pandangan Islam? Dan bolehkah hal itu dilakukan dari lawan jenis yang tidak terikat dengan akad pernikahan yang sah? Maka, menurut Ibrahim Hussein, inseminasi buatan atau bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari pasangan suami istri, dan untuk menghamilkannya tetap dilakukan pada rahim istri, maka hukumnya sah atau dibenarkan dalam Islam. Sebab hal ini termasuk kategori ikhtiar yang dibenarkan oleh agama Islam dalam upaya memperoleh keturunan. Upaya memperoleh keturunan bagi suami istri adalah sah adanya. Bahkan, bukan hanya sah atau dibenarkan saja, akan tetapi dianjurkan. Karena memperoleh keturunan merupakan salah satu dari tujuan pensyariatan nikah. Perbedaan hanya terdapat pada masalah sanksi atau hukumnya. Zina yang secara langsung saksinya dirajam atau dilempari batu sampai mati apabila status pelakunya telah bersuami istri, atau didera 100 kali bila pelakunya ghairu muhsan, belum atau tidak bersuami istri. Sedangkan zina lewat bayi tabung, sanksinya adalah takzir. Hukumnya apa saja yang ketentuannya diserahkan kepada ulul amri atau pemerintah setempat. 2. Bukan dari pasangan suami istri. Menurut Ibrahim Hussein, bayi tabung yang sperma dan ovumnya bukan dari pasangan suami istri hukumnya jelas haram. Dalam hal ini, menurut beliau, fuqaha telah sepakat, sebab apa yang terdapat pada zina juga terdapat pada sistem ini, yaitu adanya pertemuan sperma dan ovum dari pasangan atau lain jenis yang tidak ada ikatan tali pernikahan yang sah. Sebagaimana diketahui, ta'rif zina ialah memasukkan zakar pada faraj di luar ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena intinya sama, maka hukumnya pun sama, yaitu sama-sama haram. Yang ketiga, dari sperma suami yang telah meninggal. Bagaimana sekarang seandainya terjadi seorang istri memanfaatkan teknologi inseminasi buatan atau bayi tabung dengan mempergunakan sperma suami yang telah meninggal? Nah, menurut Ibrahim Hussein, hal itu tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan zatul zariyah. Karena selain hal ini akan menimbulkan problem hukum,
yang pelik juga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan motif-motif tertentu. Inseminasi buatan atau bayi tabung yang diambil dari sperma dan ovum pasangan istri keduanya misalkan, kemudian untuk menghamilkannya suami dipindahkan atau dititipkan kepada rahim istri pertama, misalnya supaya istri pertama punya anak karena selama ini tidak bisa mengandung. Nah, menurut Ibrahim Hussein tidak dapat dibenarkan oleh agama Islam atau haram, sebab hal itu akan menimbulkan akibat hukum yang rumit dipecahkan. Berdasarkan Saddul Zariyah, hal itu perlu dicegah atau dilarang. Atas dasar ini, maka inseminasi buatan atau biasa kita sebut dengan bayi tabung yang sperma dan ovumnya tidak dari pasangan suami istri termasuk larangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Selain alasan di atas ketidakbolehan melakukan inseminasi buatan atau bayi tabung dari sperma dan ovum selain suami istri juga didasarkan atas kaidah Saddul Zariyah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi hubungan langsung, yaitu perzinahan yang sebenarnya.